Si debitur ini ternyata aksio poliana atau melebihi sesuatu hal yang nggak ada dalam perikatannya. Jadi kebanyakan dilitigasi perdata untuk aksio poliana ini, sehingga kalau misalkan kita mau mengklaim kayak oh saya kreditur saya dirugikan, itu nggak bisa kalau misalkan kita hanya melakukan APS namanya alat penyelesaian sengketa, harus melalui litigasi perdata. Dan syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya yang pertama, penggugat adalah kreditur yang dirugikan. Jadi otomatis adalah kita mengajukan sengketa ke litigasi. Lalu yang kedua, perbuatan debitur tidak diwajibkan atau di luar kesepakatan. Lalu yang ketiga, perbuatan hukum itu di luar yang ditentukan hukum. Kayak di luar ditentukan hukum itu gimana? Kayak misalkan hibah atau kayak misalnya utang piutang, jual beli dan sebagainya, itu benar-benar di luar konteks hukum dan juga perikatannya itu sendiri. Baik, terima kasih close yang meriah. Jadi, apa yang diatur dalam pasal 1341 ini dapat menunjukkan kepada kita semua berarti ada loh suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur tapi ternyata di luar prestasi yang disepakati antara debitur dan debitur dengan kreditur, tapi menimbulkan kerugian kepada kreditur. Kalau Bu Yeni kemarin kan itu adalah dalam perikatan ada objek perikatan yaitu prestasi, sehingga kalau itu dilanggar menjadi one prestasi, sehingga menimbulkan kerugian kepada kreditur itu akibat langsung dari adanya one prestasi. Bisa dipahami sampai di sini? Oke? Jadi bisa diukur, bisa dinilai berdasarkan one prestasi yang dilakukan oleh debitur. Ini yang untuk mahasiswa bisa memahaminya. Nah, artinya adalah kalau yang kemarin overmah, dia bisa melepaskan diri dari gugatan ganti ruginya si kreditur. Tapi kalau aksio Pauliana 1341 KUH Perdata ternyata ada loh suatu perbuatan debitur yang menimbulkan kerugian kepada kreditur. Tapi di luar apa mahasiswa? Di luar prestasi yang disepakati, tapi menimbulkan kerugian. Oleh karena itu kalau kerugian ini kemudian menimbulkan hal yang walaupun bukan one prestasi, maka bisa menggugat kepada pengadilan ya, di mana mereka melakukan kesepakatan itu yang kemudian menjadi dasarnya adalah aksio Pauliana, suatu tindakan yang dilakukan oleh debitur yang menimbulkan kerugian kepada kreditur walaupun dasarnya itu adalah bukanlah one prestasi. Sampai di sini bisa dipahami? Sudah jelas? Oke. Nah, kemudian dari apa yang Bu Yeni sampaikan ini, maka akan dipertegas dengan contoh
Jeko ada berapa satu ya? Ya, Jeko bisa ke depan gantian. Jadi biar teman-teman nggak bosan dengerin Bu Yeni aja gitu ya. Nah sekarang jadi teman-teman juga bisa menjadi asistennya Bu Yeni untuk memberikan pemaparan. Kayak Umar tadi tuh keren, sudah mulai cocok kayaknya jadi asisten dari Bu Yeni ya. Sekarang Jeko, silakan Jeko contoh dari apa yang menjadi legal basis dan unsur dari aksi. Nggak usah langsung aja. Tapi udah paham belum? Sudah paham 1341? Sudah. Ya. Silakan Jeko. Beri semangatnya dong buat Jeko. Contoh. Iya. Misal saya dan Kevin itu bersaudara ya. Nah, saya di sini debitur. Saya terlilit utang oleh bank yang jumlahnya tuh sangat banyak dan jaminan saya itu rumah saya. Nah, karena saya mungkin nggak mampu atau nggak mau Ke teman-teman. saya hibahkan untuk Kevin dengan ya intinya saya hibahkan Kevin. Lalu jadi kayak gitu kan jadi aset saya kan habis ya hitungannya. Jadi Jeko sama Kevin sebagai apa ini? Jeko debitur, Kevin Lucian bisa kembali kalau memang kelemahannya Bu Yeni itu. Tapi Zumi enggak. Terus gimana? Jadi debiturnya adalah debitur adalah Jeko, Kevin adalah kreditur. Yang rugi adalah Kevin. Oke, kemudian Kevin saya hibahkan aset saya seharusnya membeli jaminan. unsur dari jaminan. Jaminannya berarti punyanya siapa? Punyanya kreditur. Oh iya, punya kreditur dong. Hati-hati, karena semua aset itu punyanya debitur gitu. Yang punyanya debitur, yang kemudian untuk jaminan pelunasan kepada kreditur. Jadi bentuk pertanggungjawaban Oh, kok sudah ibu? Itu kan namanya terkait dengan jaminan. Terus mana dong kerugiannya? Kan Jeko harus mampu memberikan contoh bahwa aksio Pauliana ini bisa digugat kalau ada perbuatan debitur yang merugikan, walaupun di luar dari objek perjanjian. Itu loh yang dia inginkan. Karena unsurnya kan di sana ada kerugian yang diketahui oleh debitur dan kreditur gitu loh. Nah tadi Jeko udah sampai kepada ada aset yang dijadikan jaminan oleh si debitur, paham? Oke. Nah, bisa dipahami nggak Jeko? Asetnya ini dijaminkan, lalu what's wrong dengan aset ini? Apa yang dilakukan oleh debitur sehingga kemudian hal ini merugikan bagi kreditur? Padahal kalau tadi kan berarti hanya sebagai perjanjian aksesorir, perjanjian tambahan untuk apa? Perjanjian aksesorir untuk perjanjian pokoknya hutang piutang. Lalu aksio Pauliana ini belum tuh Jeko. Ayo. Tadi apa unsurnya 1341? Yaitu ketika aset jaminan ini diapakan oleh debitur? Dihibahkan kepada siapa? pihak ketiga. Kepada siapa? Pihak ketiga, orang lain. Itu loh Jeko yang missnya. Kalau nggak gini nanti Mas Ica nggak paham gitu loh. Jadi itu kan jaminan. Kenapa sama debitur kok dihibahkan kepada pihak ketiga? Tapi pihak ketiga itu emang nggak tahu kalau itu adalah objek jaminan. Artinya tuh boleh nggak? Kan merugikan siapa? Merugikan Kevin. Nanti kalau wan prestasi, kalau udah itu ada PKPU, ada kepailitan, itu yang akan dieksekusi sebagai pelunasan atas perjanjian. Rugi nggak Kevin kalau itu ternyata objeknya dihibahkan kepada pihak ketiga? Rugi. Tidak masuk ke dalam perjanjian pokok karena perjanjian aksesorir. Clear? Jeko sudah tahu? Ya, berikan applause-nya buat Jeko. Jadi sudah tahu ya semua korelasinya ya mahasiswa ya. Mana yang one prestasi, mana yang overmah, mana yang di luar one prestasi tapi juga menimbulkan kerugian kepada pihak siapa? Kreditur. Karena ini banyak terjadi tuh kadang dijadikan modus guys. Waduh ini nanti daripada ini habis aset saya kalau nanti ini diajukan gugatan sama kreditur dalam hal kepailitan maupun PKPU, maka saya alihkan saja aset-aset ini. Paham maksudnya Bu Yeni? Diberikan kepada orang lain. Nah orang lain kadang kan nggak tahu kalau itu dijadikan sebagai jaminan. Itulah yang kemudian bisa
Hakimnya akan menilai terkait dengan unsur 1341. Nah, dari hal ini, maka kalau kita melihat terkait dengan perbuatan hukum tersebut, apakah memang betul terjadi nanti dalam pembuktian dan pemeriksaan di pengadilan? Ya, silakan. Jadi kalau misalnya Bu, konteksnya si debitur ini memang Alicia, Bu? Alicia. Jadi si debitur ini kayak udah nggak ada lagi hartanya. Terus yang pihak ketiga tadi tuh dia tuh punya utang. Si debitur ini punya hutang ke pihak ketiga. Terus asetnya ini yang tadi yang mau dikasih ke si kreditur, jadi dijaminin sama dia. Jadi itu Bu, kalau misalnya ada si Axio Pauliana itu tadi, itu tuh pertanggungjawaban dia ke pihak ketiga itu gimana? Nah, itu dia 1341 tadi. Dibacakan 1341 Alicia bahwa terhadap pihak ketiga yang tidak beritikat apa di sana? Yang beritikat apa? Beritikat baik. Coba Alicia dibaca. Seperti apa halnya? Maka baca kembali aturan undang-undang. Ayo Christian dibaca. Apa yang terjadi di sana Alicia? Sudah ketemu? 1341 lah. Ayo Christian. Zuli, sudah ketemu ya apa yang terjadi kepada pihak ketiga? 1341. Dia maka jawabannya pihak ketiga highlightnya itu Alicia sudah paham. Jadi pihak ketiga tuh kalau dia beritikat baik, Christian itu nggak tahu apa-apa gitu loh. Ya Christian dilindungi kecuali memang sepakat. Oh itu mau diajukan ke pilihan ya sudah kasih ke saya nanti saya dapat berapa persen ya. Nah itu berarti kan ada persekongkolan. Jadi hal yang tidak boleh. Berarti kalau di sini unsurnya adalah dia dilindungi sepanjang pihak ketiga ini dia Alicia beritikat baik. Nah, jadi kalau pihak ketiga itu beritikat baik, maka dia dilindungi. Karena memang pihak ketiganya dia nggak tahu kalau barang yang dialihkan dari si debitur itu ternyata adalah objek yang jaminan yang harusnya menjadi pelunasan untuk hutang piutang perjanjian pokok debitur dan kreditur. Alicia, sudah bisa dipahami? Clear? Oke. Baik, kalau sudah semuanya maka kita masuk materi yang harus Bu Yeni sampaikan pada hari ini adalah legality of the agreement. Silahkan dibuka 1320. Sampai di sini 1320 sudah paham belum? Mahasiswa ada yang masih bingung? Gimana sudah? Ray mana ya? Ray? Sudah jelas? Ray kok semuanya duduknya di belakang sih sekarang kuliahnya Bu Yeni? Hah? Besok di depan? Mahasiswa itu kenapa Bu Yeni udah gila? Oke, sekarang 1320. Semua tanpa terkecuali tahu apa datanya kita. Ada yang nggak bawa apa-apa? Bawa semua ya. 1320 tuliskan di sana adalah syarat sahnya perjanjian. 1 dan 2 disebut syarat subjektif, 3 dan 4 syarat objektif. Sudah ditulis semuanya? Akibat hukumnya sudah ditulis semuanya? Sudah ketika kuliah dari kemarin Bu Yeni bisa dituliskan kan? Akibat hukumnya kalau syarat 1, 2 nggak terpenuhi apa kemarin? Dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan. Kalau 3 dan 4 Batal demi hukum. batal demi hukum artinya adalah Alicia dianggap tidak pernah terjadi Perjanjian. Maka dalam hal ini syarat yang pertama itu adalah sepakat. Silakan. Di sampingnya Alicia Mbak siapa? Gabriela. Sepakat itu artinya adalah adanya persetujuan dari kedua pihak atau lebih, Bu. sepakat itu artinya adalah Adanya persetujuan. persetujuan itu disebut dengan apa mahasiswa? Persesuaian. Kehendak. Harus ada persesuaian kehendak antara kedua belah pihak atau kreditur dan Sabar. oke. Nah kemudian yang kedua adalah Cakap. Ray, apakah yang disebut dengan cakap? Wah, sudah minta baca di rumah Axio Pauliana dan syarat
Ren. Iya, untuk membuat suatu perikatan maka subjeknya apa? Ini ingat ini kan syarat subjektif. Berarti berlaku untuk apa? Untuk siapa mahasiswa? Untuk debitur dan kreditur. Maka debitur dan krediturnya harus apa, Rey? Cakap itu apa? Cakap ya, bukan cakap ya. Kalau cakap itu ya. Harus komunikatif lah bahasanya. Hah? Masa kayak gitu, Rey? Cakap itu apa artinya? Iya, Kemampuan. Apa sih? Tidak Ada yang mau tahu? Mampu bertanggung jawab. yang tidak berada di bawah Mempunyai hak dan kewajiban. yang tidak berada di bawah kemampuan. Tidak berada di bawah urut ya. Ini kalau kelas yang ini hukum orang harusnya udah paragraf satu. Cakap itu adalah usia berapa? 18 tahun atau sudah menikah lebih mulai deh ya. Atau belum 18 tahun tapi dia sudah menikah. Lalu yang kedua, Tidak berada di bawah cakap itu adalah sehat akal pikirannya. Apa pikiran? Ya apa sih, Rek? Ini wes hukum orang loh, harusnya udah luar kepala semua. Cakap itu adalah one. Ini harus hukum orang, berarti. Jadi sehat akal pikiran, tidak gila. Jadi debitur dan kreditur pastikan sehat akal pikiran. Yang ketiga adalah tidak tadi berada di yang bawah manusia kemampuan. tidak di bawah Kemampuan. kemampuan. Ini adalah cakap tuh harus ini yang terpenuhi, tidak di bawah kemampuan. Siapa yang di bawah kemampuan? Hah? Yang belum Anak di bawah 18 tahun. Terus kelainan. siapa lagi? Lah, hukum orang. Kelainan. Siapa lagi Bu yang ditanya malah presiden tanya kali ke Bu ini siapa lagi? Ya, Bu yang tanya. Apa lagi? Belum dapet ini? Sudah, apa lagi Bu? Lagi Bu apa juga? Ayo. Ibu ini senang kalau ngajar dia, nggak apa-apa. Ini bilang sudah nggak sih Bu? Hah? Apa lagi? Yang punya gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Ya ini kan sudah sehat akal pikiran. Siapa Apa dong? Tidak dilarang oleh undang-undang. Oh my god. Jadi orang yang sudah bangkrut, pilot ya nggak boleh dia. Berarti nggak cakep tuh. Ya nggak cakep. Cakep sih boleh tapi nggak cakep. Paham? Jelas. Tidak dilarang oleh undang-undang. Kalau dilarang oleh undang-undang, berarti dia nggak cakep. Baik. Sudah. Bepom apakah bufu? Bepom apakah bufu? Bufu itu apa? mempunyai hak dan Berwenang. Jadi kalau bufu itu apakah dia sudah pasti bufu orang semua yang cakap Bepom Belum tentu. yang jawab belum tentu kata Anya. Abang akan mikir semua. Padahal belum ujian akhir semester. Jadi kalau mikir soal hukum perdata itu keluar. Pertanyaan Bu Yeni tadi adalah yang disebut dengan cakap Bepom itu adalah orang-orang yang usianya 18 tahun atau sudah menikah, sehat akal pikiran, tidak di bawah kemampuan, tidak dilarang oleh undang-undang. Oke. Kemudian pertanyaan Bu Yeni, apakah orang yang cakap itu adalah bufu? Iya. Belum tentu. Lah nanti ujian akhir gimana Bu Yeni mau menilai kalau itu? Iya, belum tentu dong. Bu Yeni apakah subjek hukum? Iya. Semua subjek hukum? Subjek hukum. Bu Yeni cakep?
Kenapa, Re? Iya, suaminya Bu Yeni yang bilang cakep. Bu Yeni cakep? Bu Yeni cakep? Cakep. Bu Yeni cakep? Cakep. Bu Yeni befu? Iya. Belum. Belum tentu. Ini punyanya kenapa? Bukan pertanyaannya. Ini punya siapa? Ya. Siapa? Gabriela. Punya Gabriela. Sudah ya, ini punyanya Gabriela. Bu Yeni tadi cakep? Bu Yeni tiba-tiba, Christian, tak asik. Ini gampang biar Anda ingat seterusnya sampai nanti ketika sudah sarjana. Ini sudah asik. Bu Yeni boleh nggak melakukan hal ini? Karena punyanya Gabriela. Bu Yeni tidak punya Kewenangan. karena Bu Yeni nggak punya kewenangan karena ini bukan hak miliknya. Ini ingat terus guys ya. Nggak apa-apa Bu Yeni killer, nggak apa-apa. Ini punyanya Bu Yeni. Bu Yeni kasihkan kepada Kevin ini asik. Nanti balakin Bu Yeni buku. Kenapa buku? Karena Bu Yeni punya kewenangan atas benda tersebut. Sudah jelas. Gitu. Kalau nggak digituin nggak paham kelasnya Bu Yeni. Jangan sampai yang kelas A kelasnya Bu Yeni bagus-bagus nilainya bisa jawab, kelas N jatuh karena nggak bisa jawab itu. Karena biasanya pertanyaannya adalah jelaskan apakah seorang yang backward head itu adalah buku head. Sertakan alasan argumentasi hukumnya. Anda jawab iya, terus gitu Bu Yeni nggak baca alasan sudah pasti salah. Gampang kan jadi dosen kan? Aku mau nanya. Tunggu dong. Jadi kalau udah Anda menjawab iya, sudah pasti salah. Karena orang yang cakap itu dia buku kalau dia punya hak kewenangan atas benda. Jadi kalau nanti jawabannya langsung iya, pasti pastikan dong dia punya kewenangan. Itu punya siapa Jeko? Ya nggak apa-apa Jeko mau ngasih ke siapa, mau ngasih ke Christian boleh karena punya kewenangan. Jadi orang yang cakap belum tentu dia berwenang. Orang yang cakap dan berwenang itu adalah orang yang memang punya kewenangan atas objek suatu benda. Kalau dia tak punya kewenangan atas suatu objek benda, maka dia tidak berwenang. Silakan. Siapa? Oke. Ya, sebentar lagi sampai gimana? Belum tentu berpuas. Tapi kalau orang itu berpuas, itu udah masih berpuas. Makanya tadi kita semua ngomong pas dulu kalau orang yang itu udah masih berpuas kalau dia orang yang buku sudah pasti orang backward belum tentu buku. Ibu ulangi ya. Ibu ulangi. Orang yang buku sudah pasti backward. Logika argumentasi hukumnya paham? Orang yang backward belum tentu buku. Kenapa kok seperti itu? Karena untuk buku itu harus punya kewenangan atas suatu benda. Jangan kebalik. Oke? Sudah? Diulangi. Kalau orang yang buku itu sudah pasti berfaham, tapi kalau orang yang berfaham belum tentu. Diulangi. Kalau Bu Saimah kemarin ya gimana? Sekarang kalau itu orang yang backward, berarti dia boleh dong melakukan, paham nggak? Boleh nggak melakukan apapun? Belum. Kenapa kok belum tentu? Karena Kewenangan. silakan dibaca bukunya Ritual Saka. Sudah punya bukunya? Buku aja sudah dibaca. Aku nggak punya. Jadi kemarin ngasih buku silakan bisa di copy karena udah sekarang nggak bisa. Kalau ngasih ini udah kemarin seperti ini saya termasuk ada bukunya ini dibaca buku ajarnya. Karena di sana ada latihan soal dan kunci jawaban yang biasanya dalam UAS banyak diambil dari sana. Buku ajar hukum perdata terbitan Nudi Press. Penerbitnya adalah tim pengajar Bu Jumi Kasih, Bu Yeni, Bu Rahmi, Bu Umi. Nah, itu adalah tim pengajar yang membuat.
Ada ya, itu Ubipres. Kemarin kalau yang kelas A sudah semuanya, udah banyak udah. Anda silahkan latihan soalnya di sana karena kunci jawabannya juga ada di situ semuanya. Biasanya tim dosen itu ngambilnya di situ, tinggal kemudian dimodifikasi. Oke? Sudah, tapi bisa dipahami nggak? Paham nggak mahasiswa? Christian sudah paham? Kevin sudah paham? Belum. Saya kasih ini. Soal kemarin ketika kita menjelaskan Ibu Soimah itu beliau tuh menjelaskan bahwa kenapa semua orang itu bohong karena pada saya manusia itu emang suka punya hak. Nah, ketika orang ke uang, dia tuh Ibu Soimah itu bilang orang yang bohong belum orang yang bohong belum itu bohong karena ya kan kayak ada kayak misalnya orang gila, orang diabetes, orang sakit itu dia nggak bisa melakukan perbuatan fungsinya sendiri, makanya dia nggak butuh uang. Jadinya ketika dia bersama dan bisa itu beliau menjelaskan bahwa orang yang bohong itu belum butuh uang, tapi orang yang bohong itu harus butuh uang. Bekwam itu syaratnya itu guys, sudah bisa dipahami ya? Kalau dia ternyata buku, kalian pertanyaan dia ini apakah orang yang bekwam? Berarti kalau bekwam itu syaratnya sudah terpenuhi itu. Dia sehat akal pikirannya. Nah, kalau dia ternyata dalam hal ini pertanyaan dia ini adalah apakah orang yang bekwam, belum tentu dia buku. Orang yang buku, berarti kan dia punya kewenangan. Maka dia kalau dibalik dia belum tentu bekwamnya kalau tidak memenuhi persyaratan, berarti tidak bekwam. Paham nggak? Kalau dia buku tapi kemudian dia ternyata gila, sehat, tidak sehat, berarti itu bukan bekwam. Nah, Kevin, pertanyaan ibu tadi apa mahasiswa? Apakah orang yang bekwam sudah pasti buku? Tapi kalau dia itu buku, sudah kan punya kewenangan. Tapi kan kalau orang gila ternyata kan dia belum tentu bufu. Itu namanya bukan bufu. Sudah jelas. Itu namanya bukan bekwam, bukan capable person. Karena bekwam itu harus sehat akal pikirannya. Oke, sudah. Jadi kalau dia bufu ternyata dia orang gila, dia punya kewenangan benda, ya itu namanya bukan bekwam. Sudah jelas? Udah? Kalau kayak gitu, kalau misalnya ada ibarat itu berarti memang kalau yang itu belum tentu bekwam. Karena kan kita soalnya orang yang Nah, karena itu dia tidak bekwam berarti. Kan pertanyaan dia ini tadi adalah yang bekwam belum tentu buku. betul. Buku juga dia belum tentu bekwam, kalau nggak terpenuhi berarti bukan bekwam. Betul. Tidak ya? Kenapa tadi? Sebenarnya contoh tadi ibu Indonesia itu orang yang Nah, ini orang yang buku sudah memenuhi kalau dia apa tadi? Capable person, bekwam. Kalau seperti itu maka kalau dia orang gila berarti dia sudah tidak bekwam. Tidak ya? Berarti itu tidak bekwam. Kalau dia buku punya kewenangan atas suatu benda itu juga nggak akan bisa Christian, Kevin. Karena kan kalau dia punya benda dia nggak bisa terpenuhi syaratnya. Apa? Syarat untuk apa mahasiswa? Syarat subjektif. Sebab dia harus diwakili oleh orang yang capable person. It's not reason. Sudah? Gak mungkin orang yang gila itu akan dia melakukan peralihan hak milik karena orang yang gila adalah dia tidak bekwam. Itulah kenapa pertanyaannya itu bahwa orang yang bekwam belum tentu buku. Tapi kalau orang yang buku itu pasti harus disyaratkan orangnya bekwam. Itu yang dimaksudkan. Jangan sampai misunderstanding terkait dengan kalau yang Kevin tadi. Kalau yang Kevin tadi Bu ini orang gila. Kalau orang gila itu sudah pasti tidak bekwam. Tapi orang untuk sampai ke tatanan buku dia harus bekwam dulu. Karena nggak boleh terjadi peralihan terkait dengan kepemilikan benda kalau tidak bekwam. Nggak boleh kan? Perjanjiannya harus dapat dibatalkan karena tidak apa? Tidak terpenuhi syarat subjektif. Sudah? Oke? Harus dapat baru dia punya kewenangan. Karena kewenangan itu kan hak atas suatu benda.
Kalau ternyata hak atas suatu bendanya itu ternyata memang sudah diperoleh, oh iya orang ternyata boleh memiliki atas suatu benda ini, maka dia sepanjang adalah capable, sudah kan? Maka ya sudah, berarti orang yang kufu itu adalah back. Tapi kalau ternyata tadi pertanyaan jadi kalau orang gila ya itu orang bukan yang uang, belum tentu dia berarti adalah nggak tahu kepemilikannya kayak gimana. Jelas ya? Anak kecil nih misalkan jual beli, boleh nggak umur 15 tahun? 15 tahun jual beli boleh nggak? Usianya berapa syaratnya? Berarti boleh nggak jual beli? Berarti syarat apa yang sudah terpenuhi? Sudah ya? Sudah, sekarang kita lihat kan berarti dia tidak capable person, tidak back. Sudah kan? Kalau gitu dia bufuh nggak? Nggak boleh kan? Nggak harus. Harusnya nggak boleh. Karena apa? Karena akibat hukumnya adalah perjanjiannya dapat dibatalkan. Tapi bisa dipahami kalau tadi pertanyaannya Kevin adalah, Bu Yeni kalau orang gila gimana? Bisa jadi orang gila itu dia mungkin punya barangnya sebelum dia gila. Misalkan kan ada gila itu bawaan, ada yang ketika dalam perjalanan kehidupan. Tapi kemudian apakah bufuh? Boleh nggak? Bufuh nggak Christian? Hah? Bufuh nggak dia? Di dalam pengalihannya orang gila nih. Ini orang gila nih saya kasih di sepeda motor saya kasihkan. Gimana? Itulah tadi bekwam belum tentu. Tapi bufuh itu bekwamnya dulu harus dipenuhi. Kalau dia ternyata tidak bekwam, maka dia berarti tidak bufuh. Karena yang tadi yang menjadi pertanyaan adalah ininya harus terpenuhi dulu sebelum bufuh. Lebih dulu mana subjek hukum dengan bekwam? Subjek hukum dulu. Ya seperti itu urutannya. Bekwam dengan bufuh lebih dulu mana? Bekwamnya dulu baru bufuh. Sudah ya. Jadi semua manusia adalah subjek hukum. Tidak semua subjek hukum adalah bekwam. Tidak semua bekwam adalah bufuh. Sudah? Oke. Coba diulangi sekarang Kevin. Kalau masih bingung diulang dulu. Gimana? Dari subjek hukum bahwa semua manusia itu bekwam. semua manusia adalah subjek. Ada yang semua manusia itu ada subjek hukum. Subjek hukum itu bisa dikaitkan yang tadi itu bekwam dari cakapan dulu. Tidak semua subjek hukum bekwam. Tapi bekwam udah pasti bekwam. Tidak semua bekwam adalah bufuh. Nah ini masih yang bingung masih Kevin, coba Jo, Jeko, seperti panggil Jo, Jeko. Ya nggak apa-apa, ini kan belajar. Nanti dibaca ya bukunya ya dari Tuan Sanani sama Diva supaya dia bisa jawab. Semua manusia adalah subjek. Kan subjek itu sejak dia lahir sampai meninggal. Ya. Semua manusia adalah subjek hukum. Tidak semua subjek hukum itu tidak semuanya subjek hukum adalah baik. Karena kan syaratnya harus terpenuhi. Paham? 4 ya. Lalu syaratnya harus terpenuhi. Dan tidak semua. Namun semua manusia itu Enggak semua bekwam itu bufuh. Tidak semua orang bekwam adalah bufuh. Iya, udah angkat tangan Hekal, silahkan dibantu Hekal. Ya, semua manusia adalah subjek hukum. Sudah paham ya subjek hukum kan sejak lahir sampai meninggal. Jadi semua manusia adalah subjek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban. Tapi tidak semua manusia itu bekwam karena syaratnya adalah harus cakap. Ya kan cakap itu ada 4 tadi. Sudah paham? Lanjut. terus, namun tidak semua yang bekwam ini bufuh, tapi yang bufuh udah pasti bekwam.
Karena itu untuk dia bisa equal, syaratnya dia harus equal. Makanya semua yang dari debitur tadi sudah pasti equal. Sudah jelas? Jelas Bu. Oke. Karena nggak boleh guys ada peralihan kepemilikan kalau dia tidak back. Peralihan syarat subjektif itu harus cakap. Kalau dia nggak cakap berarti dia nggak befuh, nggak boleh. Jadi kalau orangnya itu ternyata dilarang undang-undang, dia nggak boleh befuh atas suatu objek kebendaan, nggak boleh punya kewenangan. Oleh karena itu kalau tadi masih bingung Christian, Kevin, Bu Yeni tapi kan kalau ternyata orang gila punya barang, lah berarti dia nggak baca. Sudah jelas? Syaratnya befuh dia harus karena syarat legality of the agreement itu adalah harus cakap. Lahirnya jadi begini memudahkan mahasiswa itu lahirnya itu dari kita sebagai manusia itu subjek hukum cakap dulu baru dia boleh melakukan perjanjian baru dia punya kewenangan. It's clear? Oh, berarti Tidak? Berarti beres yang rusak itu mungkin keliru ya? Enggak, itu nggak mau bilang keliru karena itu nggak dengerin ya kan. Tapi siapa tahu yang memahami mahasiswanya Bu ini belum clear. Nah, jadi Ibu nggak menyalahkan atau tidak mengkelirukan teman atau mahasiswanya Bu ini sendiri karena dulu beliau juga adalah mahasiswanya Ibu. Siapa tahu nanti kan kita nggak tahu ya yang memahami itu yang benar ataukah salah gitu loh. Sudah jelas kan tugasnya Ibu adalah memberikan pemahaman terkait dengan hal tersebut. Tapi kalau kemudian Bu berarti ini masalah nggak, Ibu nggak menyalahkan, clear ya? Ibu nggak mau menyalahkan karena Ibu nggak tahu mahasiswanya benar apa nggak memahami. Kemarin Bu Syarima seperti apa biasanya memang nggak ada Ibu di kelas, kecuali kalau Sintin di Bu Yeni. Biasanya kalau kaget Bu Yeni kan minimal banyak kan dosen-dosen yang Sintin di kelas Bu Yeni. Bu Yeni silakan ngajar. Oke, sudah. Jadi nggak boleh kemudian mendiskreditkan atau memojokkan Bu Yeni berarti Bu Syarima keliru ya? Enggak, Ibu nggak mau mengkelirkan. Jelas ya mahasiswa semua? Oke, nggak boleh. Dan itu hukumnya dosa besar. Nanti Bu Yeni juga ikut dosa. Karena pemahaman di ruang kelas itu kan sifatnya akademis. Dan akademis itu kita harus betul-betul objektif. Bu Yeni harus menyaksikan sendiri baru bisa meluruskan. Sepanjang Bu Yeni nggak menyaksikan secara langsung, Ibu nggak mau menyalahkan. Sudah jelas semuanya? Oke ya, saksinya mahasiswa jadi Ibu nggak pernah menyalahkan teman. Dan itu hukumnya buat Bu Yeni hal yang sangat Bu Yeni hindari. Karena Ibu berkorelasi dengan teman itu baik semuanya. Nah, kalau mahasiswa kemudian menanyakan kepada Bu Yeni, maka kewajibannya Bu Yeni untuk memberikan materi sesuai dengan apa yang di dalam teori maupun di dalam norma. Itulah kenapa di sini Bu Yeni menyampaikan bahwa ini loh yang seharusnya dipahami mahasiswa, sehingga Anda tidak sampai salah. Karena tidak semuanya mahasiswa yang paham ini, dan ini menjadi penting karena itu adalah suatu hal yang nantinya ketika diterapkan ke dalam analisis kasus, maka mahasiswa harus paham dulu. Sudah jelas ya? Paham apanya? Oh berarti nggak boleh dong peralihan kepemilikan karena ternyata subjek hukumnya ini dia tidak cakap, tidak memenuhi legality of the agreement syarat yaitu 1320 angka 2. Dan ini nggak boleh dibagi. Oke, sudah jelas, paham? Nah, kemudian sepakat ini berarti persesuaian kehendak dan setuju. Maka di sini yang harus diingat poin pentingnya adalah nggak boleh terjadi duang, nggak boleh terjadi dualing, nggak boleh terjadi sudah. Jadi nanti kalau ada korelasi, terjadi penipuan, terjadi kehilafan, terjadi paksaan, maka perjanjiannya dapat dibatalkan. Karena akibat hukum ketika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Oke, sudah? Jelas semuanya? Oke, perjanjian dapat dibatalkan karena terjadinya paksaan. Perjanjian dapat dibatalkan karena terjadinya kehilafan. Perjanjian dapat dibatalkan karena terjadinya penipuan. Karena tidak terpenuhi syarat subjektif apa? Sepakat. Jadi kalau diminta menjelaskan sepakat itu nggak cukup mahasiswa hanya menjawab adanya persetujuan debitur dan kreditur, nggak bisa. Tapi langsung harus persesuaian kehendak antara debitur dan kreditur yang tidak boleh adanya duang, dualing dan withdraw karena KUH Perdata bunyinya seperti itu. Oke, jelas. Kemudian
dia sudah menikah, tidak gila atau sehat akal pikirannya, dan tidak di bawah pengakuan dan tidak dilarang oleh dia. Nah, baru nyambung ke sudah? Masih bingung nggak, Kevin? Sudah jelas? Nah, jadi urutannya ke sana. Jadi ketika kita sebagai manusia lahir, kita adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum, semua subjek hukum baru cakap kalau ini terpenuhi, baru buku kalau backgroundnya terpenuhi. Silakan nanti di rumah dibaca, tugasnya Anda adalah supaya nggak nambah bingung. Dibaca bukunya Ridwan Sarani tentang pokok-pokok hukum perdata dan buku ajar terbitan dari Unipress yang diterbitkan oleh tim pengajar hukum perdata. Nah, di sana ada latihan soalnya juga. Bu Yeni nggak bawa ya, padahal Bu Yeni dikasih 10, kemarin satu udah tak kasih ke Sonima. Oke. Nah, kemudian kita sampai berapa? Nggak terasa ya sebenarnya. Nah, kemudian dari sini maka Mas sudah tahu semuanya bahwa sepakat cakap ini adalah syarat subjektif. Syarat objektifnya adalah apa yang ketiga? Objek Suatu hal tertentu. dan yang keempat Kausa halal, sebab yang halal. halal atau kausa yang halal. Maka objek tertentu kemarin sudah Bu Yeni jelaskan apanya yang harus tertentu? Jenis dan minimal jenis dan perikatan generic, guys. Jenis dan Jumlah, ya benar. Jadi nggak boleh Anda cuma bilang saya mau beli beras Bu Yeni, nggak bisa. Tidak terpenuhi syarat objektif. Objek itu harus tertentu. Tertentu itu berarti jenis dan Jumlah. clear, paham? Sebab yang halal berarti di sini adalah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, nggak boleh bertentangan dengan kesusilaan, nggak boleh bertentangan dengan ketertiban. Jelas? Kalau sampai ini dilanggar, maka akibat hukumnya adalah Batal demi hukum. Anda tidak pernah terjadi perjanjian. Maka di rumah silakan tugasnya tadi adalah membaca yang disampaikan dan memberikan contoh dari tidak terpenuhinya syarat sepakat, tidak terpenuhinya syarat cakap, tidak terpenuhinya syarat objek tertentu dan tidak terpenuhinya syarat sebab yang halal. Jadi ada berapa contoh? Kalau udah berapa contoh benar berarti Ibu anggap masih sesuai dengan semua. Oke, sampai di sini yang makin bingung silakan angkat tangannya supaya nggak bingung lagi. Ketawa kalau bingung gitu. Ya, silakan. Gimana Kevin? Ibu berarti saya mau tulis lagi, berarti kalau misalnya yang semua orang itu nggak pasti berkuah dan nggak semua yang berkuah itu nggak dan nggak semua yang berkuah itu berkuah, tapi yang berkuah udah pasti berkuah. Kenapa? Berarti yang berkuah udah pasti berkuah. Yang bufo itu kalau dalam perikatan legality dia berarti harus sudah baik. Bukan hukum pasti. Kalau sudah pasti baik. Karena legality of the Tapi kalau misalnya berkuah itu ada kemungkinan nggak berkuah nggak? gimana? Kalau yang berkuah itu ada kemungkinan nggak berkuah Nggak boleh, nggak memenuhi syarat dong. Berarti Jadi dia harus back uang dulu baru bufo. berarti yang berkuah itu udah otomatis berkuah kan? Iya harus back uang. Itu yang jadi tadi nyatakan bahwa siklusnya itu harus berurut. Kalau sebelum bufo itu harus sudah back uang dulu. Jadi jangan lagi nanti Kevin menyatakan loh Bu Yeni kalau ternyata yang bufo itu gila gimana? Ya berarti itu nggak back uang. Padahal syaratnya itu sebelum bufo dia harus sudah back uang. Ntar kamunya dinyalain lagi makanya di rumah dengerin lagi sampai ketiduran dengerin suara Bu Yeni ya. Biar mimpi-mimpi sama Bu Yeni nggak apa-apa ya. Sudah jelas ya. Jadi Kevin harus paham dulu bahwa sebelum masuk ke dalam tataran bufo, sebelum masuk ke bufo dia harus back uang. Orang bufo itu nggak bisa bufo dia kalau nggak back uang. Jadi ini ya
maka dia nggak boleh rusuh karena itu syarat perjanjian. Jadi di rumah dibaca lagi nanti bukunya siapa yang Bu ya diminta untuk dibaca Jeko? Bukunya Wajah Buku Perdata buku Fresh. Ya sama Ridwan Sahrani, bukan Syahrini ya guys. Ridwan Sahrani itu mudah banget membaca buku itu, memahaminya. Karena ketika buku itu terbit Bu ya dibaca itu sekali baca langsung paham. Nah jadi setelah itu dipahami baru mahasiswa harus bisa menerapkannya ke dalam contoh. Ibu nggak akan memberikan analisis kasus kalau Anda belum paham dulu. Contohnya adalah ketika tidak terpenuhi syarat subjektif ya, baik itu terkait dengan sepakat maupun cakap, silahkan bisa diambil apakah yang buang, dua atau withdraw boleh. Syarat cakap silahkan diambil contohnya yang mana yang di sini ya, sudah jelas. Lalu terkait dengan syarat objektif. Oke, kalau sudah Bu ya dipresentasikan aja. Naila, nggak ada kabar ya Naila? Apa? Vendra hadir. Vendra masih bingung nggak? Aman. Hekal sudah aman. Umar, aman semua. Alis, aman. Sudah Ruben aman. Sudah paham ya? Karena paham di sini ini akan masuk analisis kasus. Kalau nanti ini nggak paham, kasihan mahasiswanya itu. Oke, berikutnya kenapa ya menjadi kasihan ya? Karena harus mahasiswa itu harus paham betul. Jadi dosen itu jadi bebannya kalau Bu Yani input nilai-nilai bagus itu Bu Yani bahagia. Tapi kalau nilainya jelek itu juga ikut sedih. Oh berarti mahasiswanya nggak paham. Itu sih gampang